7 Karena Ibu selaku kepala sekolah, di sini saya akan melakukan sedikit memberikan sedikit pertanyaan untuk Ibu sebagai sumber untuk data saya nanti. Dalam apa sih strategi sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa, terutama melalui pemanfaatan perpustakaan? Baik, di sini saya selaku kepala sekolah SD Negeri 27 memiliki beberapa strategi di dalam meningkatkan kegiatan di perpustakaan. Yang pertama itu strateginya itu menciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian membuat koleksi buku sesuai dengan kemampuan peserta didik mungkin dari kelas kelas tinggi gitu. Untuk perpustakaannya Bu, apakah menyediakan bahan bacaan yang sesuai untuk berbagai tingkat kemampuan membaca siswa? Untuk perpustakaan kami menyediakan buku-buku atau bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik di SD. Dalam sekolah, apakah memiliki program rutin seperti hari membaca atau kunjungan wajib ke perpustakaan? Ya. Sekolah memiliki kunjungan program, yaitu kunjungan per kelas. Mungkin dalam satu minggu akan berkunjung ke perpustakaan. Kemudian ada kunjungan rutin dari kelas tinggi untuk membuat suatu kegiatan berupa proyek atau membuat kesimpulan dari pelajaran yang didapatkan di kelas masing-masing. Baik Bu. Selanjutnya, bagaimana sih sekolah menciptakan budaya literasi dengan memanfaatkan perpustakaan? Di sini sekolah dapat menciptakan literasi dengan memanfaatkan perpustakaan, yaitu dengan cara membaca selama 10 menit atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian juga di sekolah membuat pojok baca di setiap kelas masing-masing. Berarti ada bagaimana upaya sekolah dalam melengkapi koleksi perpustakaan seperti buku cetak, digital, media audio atau visual. Selain buku pelajaran di perpustakaan, sekolah juga menyediakan buku-buku cerita, dan itu kami lakukan dengan menjalin kerjasama dengan perpustakaan kabupaten. Kami menjalin itu dengan sifatnya radiasi, itu bergelombang. Kadang-kadang mungkin tahun ini kita ambil buku sekian banyak dari perpustakaan kabupaten, kemudian nanti tukar lagi. Mana yang sudah dibaca dikembalikan ke perpustakaan kabupaten, kemudian diganti dengan buku yang baru. Seperti itu selama kurang lebih 6 bulan berlangsungnya gitu. Dan juga memanfaatkan digital seperti HP, dan juga kadang-kadang kami menayangkan cerita lewat komputers. Selanjutnya, apakah perpustakaan ini juga mendukung bahan ajar untuk guru dan siswa, Bu? Iya. Selain buku pelajaran yang inti, kami juga menyediakan buku-buku yang mendukung untuk kegiatan belajar di kelas seperti LKS dan juga buku lain yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Untuk kegiatan khusus dari sekolah untuk memotivasi siswa agar siswa suka membaca, apakah ada, Bu? Ada. Sebelum masuk kelas itu kami biasanya melakukan kegiatan di lapangan seperti bercerita ataupun mengajak anak itu membaca selama 15 menit di luar untuk menyiapkan mental anak belajar sebelum masuk ke pelajaran pokok, seperti itu. Iya, Bu. Bagaimana sih keterlibatan orang tua atau komite sekolah dalam mendorong minat baca siswa, Bu? Ya. Di dalam hal ini sekolah selalu menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid dan juga komite, dan alhamdulillah komite di sekolah SD Negeri 27 ini sangat mendukung apapun kegiatan yang dilakukan sekolah.
baik itu yang sifatnya pelajaran inti maupun ekstrakurikuler. Mereka selalu mendukung baik itu secara materi maupun secara fisik. Untuk kegiatan yang memungkinkan siswa berbagi pengalaman setelah membaca seperti resensi atau diskusi, apakah ada? Ini dilakukan di kelas 6 atau di kelas tinggi. Biasanya mereka setelah belajar di kelas, kemudian mereka akan membuat kesimpulan. Nanti diajak oleh wali kelasnya masuk dalam perpustakaan, membuat suatu kesimpulan atau rangkuman, kemudian kembali ke kelas masing-masing untuk dipresentasikan. Baik. Untuk apakah ada kerjasama dengan perpustakaan daerah atau dinas pendidikan dalam hal penyediaan buku? Iya, kami SD Negeri 227 dari tahun 2022 kami sudah menjalin kerjasama dengan perpustakaan Kabupaten Bungo. Hal itu dilakukan karena kami sekolah ini masih baru, waktu itu ruang perpustakaan masih kosong, jadi kami berusaha untuk menjalin atau menghubungi dinas perpustakaan Kabupaten Bungo. Dengan begitu kami dapat solusi, kami buat proposal, pengajuan, hingga mereka menampung inspirasi kami dan juga memberikan buku-buku baik itu pelajaran, buku bacaan untuk anak-anak kelas 6 maupun kelas tinggi. Sampai sekarang masih tetap berjalan. Bagaimana sih pengaturan waktu ruang siswa agar mereka terdorong menggunakan perpustakaan? Untuk mengatur peluang bagi anak ini supaya tidak mengganggu pelajarannya, mereka mungkin di kelas tinggi pada umumnya mereka ada jam-jam tertentu bahasa Indonesia, kemudian IPA, mereka harus melakukan praktek di ruang perpustakaan juga. Kemudian di jam-jam tertentu diatur oleh wali kelasnya untuk masuk ke perpustakaan untuk jangka waktu mungkin 1 jam, kemudian kembali ke kelas untuk membuat suatu kesimpulan seperti itu. Untuk area baca santai atau pojok baca di sekolah apakah ada tersedia? Alhamdulillah tahun 2023 akhir kemudian masuk tahun 2024 kami termotivasi karena kami dipilih untuk jadi sekolah akreditasi, visitasi akreditasi. Kemudian kami dituntut untuk menyediakan pojok baca di setiap kelas masing-masing, dan alhamdulillah pojok baca itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah tersedia. Tinggal lagi perawatannya untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu untuk wawancaranya dan juga jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga bisa membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir kami. Baik, terima kasih juga karena sudah memilih SD 227 sebagai bahan tempat untuk melakukan penelitian dari Universitas Pembuba. Kami menanti dan menunggu mahasiswa-mahasiswa berikutnya berkunjung ataupun melakukan penelitian ataupun KKN di SD Negeri 227. The best untuk Pembuba. Baik, terima kasih Bu.